Swastiastu. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu membuat video pembelajaran yaitu materi bab 2 kelas 9 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu sediakan 4 gambar. Silakan anak-anak amati gambar berikut ya. Dari gambar pertama, ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan kerja paksa pada saat zaman penjajahan anak-anak ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang yang menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia yang berkepanjangan. Nah, kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar sidang BPUPKI anak-anak, di mana terlihat Presiden pertama kita Insinyur Soekarno ya. Nah, beliau bersama pendiri-pendiri bangsa yang lain sedang musyawarah atau merundingkan dasar negara Indonesia karena bangsa Indonesia tidak ingin berlarut-larut dalam penjajahan. Nah, kemudian juga ada tokoh Panitia 9. Anak-anak kalau masih ingat apa saja tugas dari tokoh Panitia 9 ini anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat apa hukum dasar tertulis di Indonesia? Nah, jadi negara yang merdeka itu harus memiliki peraturan atau bisa disebut dengan hukum dasar. Hukum dasar ada 2, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Di Indonesia, hukum dasar yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran saintifik dengan metode diskusi, peserta didik dapat menyintesiskan isi alinea dan menampilkan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, langsung saja anak-anak. Materi kita adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari berapa alinea? Iya, terdiri dari 4 alinea anak-anak, di mana masing-masing alinea itu memiliki makna yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kita bahas dari alinea pertama. Apakah makna dari alinea pertama? Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan ialah hak bagi semua bangsa di dunia. Jadi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Kemudian yang kedua, memuat dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Sangat jelas anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.
Dan yang keempat, bangsa Indonesia menentang setiap bentuk penjajahan dalam berbagai kehidupan. Nah, selanjutnya alinea kedua. Apakah makna yang tersirat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama adalah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Jadi alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemudian yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, selanjutnya alinea ketiga. Kita akan membahas makna yang tersirat dalam alinea ketiga. Yang pertama, kemerdekaan yang dicapai adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi selain kemerdekaan itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia, namun tentu saja berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, memuat motivasi real dan material. Yang ketiga, rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, alinea keempat. Makna dari alinea keempat yang pertama adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Jadi tujuan negara Indonesia itu tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Dan tiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan empat, dasar negara Pancasila. Nah, jadi sudah jelas bahwa dasar negara Pancasila itu tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ini ada tugas mandiri. Anak-anak coba asah pengetahuan anak-anak dalam tujuan negara. Jadi pertanyaannya, apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia? Jadi tujuan negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kira-kira upaya dari bangsa Indonesia itu apa yang bisa dilakukan, baik itu oleh masyarakat maupun dari pemerintah bangsa Indonesia. Nah,
Mari kita lanjutkan anak-anak ke materi berikutnya, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengandung 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Jadi pokok pikiran yang terkandung di sini adalah pokok pikiran persatuan. Bagaimana sikap positif kita terhadap pokok pikiran yang pertama, yaitu 1. Tidak membedakan suku, ras, budaya, dan agama dalam berteman. Kemudian menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pokok pikiran kedua ini adalah keadilan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi antara hak dan kewajiban dalam masyarakat itu harus seimbang, anak-anak ya. Kemudian pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi pokok pikiran yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Jadi berhubungan dengan sila keempat. Contohnya atau sikap positif terkait dengan pokok pikiran ketiga ini adalah musyawarah. Ya, seperti yang ada pada gambar berikut ini adalah gambar beberapa orang yang sedang melaksanakan musyawarah. Apa tujuan dari musyawarah? Misalnya memecahkan suatu permasalahan. Jadi dalam musyawarah ini ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Misalnya menghargai pendapat orang lain, kemudian menerima keputusan musyawarah secara mufakat. Kemudian pokok pikiran keempat. Jadi pokok pikiran keempat ini adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran yang terkandung adalah pokok pikiran ketuhanan. Nah, ini contoh atau gambar ya. Gambar ini bisa anak-anak amati bagaimana bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita tetap menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, kemudian apa arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Arti pentingnya adalah semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar ya. Nah, jadi demikianlah materi yang dapat Ibu sajikan hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak baca lagi buku paket yang sudah anak-anak pegang, kemudian kerjakan soal-soal dalam LKS, kemudian anak-anak bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Nah, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya melalui WhatsApp group ataupun melalui WA pribadi Ibu Guru. Nah, demikian video pembelajaran.